assalamualaikum. Wah, ternyata ada cahaya ilahi ya di sini biasa. Nah, oke. Jadi hari ini kita mau camping lagi akhirnya setelah 1 bulan nggak camping karena emang lagi banyak kegiatan, anak-anak juga sempat sakit dan sebenarnya sekarang saya belum terlalu longgar tapi anak-anak kayak udah minta camping banget gitu. Jadi akhirnya ya udah kita camping. Nah, kali ini bawaannya kayaknya banyak banget ya. Soalnya anak-anak minta bawa tas sendiri-sendiri, jadi tambah banyak bawaannya. Nah, video ini buat kenang-kenangan kita tanggal 5 Agustus 2023 kita mau camping di daerah Pujon. Apa yang kita bawa? Bantal. Ini isinya sleeping bag, terus selimut. Terus kita mau masak agak banyak, jadi kita bawa panci ekstra. Terus bawa Allahu Akbar, kita bawa air mineral per piringan, terus minyak goreng, telur jangan lupa, gas, garam sama kaldu, terus susu, sabun cuci piring. Terus yang di box satunya kita punya ini jajan, pokoknya cemilannya anak-anak gitu, termasuk juga buah. Terus apa lagi ya, oh ini stok minuman instan gitu ya. Kita bawa madu juga ya, madu yang kecil aja. Terus teh, mentega, kopi-kopian gitu. Terus ini termos. Terus buku, anak-anak mau bawa buku sama bawa keranjang, nggak tahu deh buat apa, tapi ya udah. Sebenarnya males banget ya kadang. Ini sebenarnya kayak tantangan banget ya untuk ibu-ibu ya, karena kayak misal saya nih, saya tuh pengennya saya aja yang packing, jadi saya bisa tahu nih mana yang perlu dibawa, mana yang enggak, dan saya bisa ngeringkas gitu. Cuman saya kadang juga ngerasa itu jadi salah satu ambisi seorang ibu gitu, untuk selalu terlihat rapi gitu. Padahal ada kalanya di masa-masa kayak gini tuh anak-anak pengen juga mereka mengapresiasikan, kok apresiasi apa ya, mereka mengekspresikan diri mereka, mereka tuh mau bawa apa gitu. Jadi dua hal yang bertentangan, sorry. Jadi di satu sisi saya pengen mengatur mereka, kamu bawa ya bajunya yang ini, kamu bawa mainan yang ini, kamu nggak boleh bawa itu, kamu nggak boleh itu gitu. Cuman di satu sisi juga karena ini hal yang seru ya, sesuatu yang seru dan mereka suka, jadi mereka tuh excited gitu. Mereka akhirnya malah kepengen menyiapkan bajunya mereka sendiri, mereka bawa tas sendiri, mereka bawa mainan sendiri gitu. Nah, tantangannya untuk saya pribadi sih semacam apa ya, antara mengalahkan ambisi saya sebagai seorang ibu yang selalu ingin mengatur gitu kan, tapi juga membiarkan anak-anak itu untuk berekspresi sesuai kemauan mereka gitu. Jadi kali ini sepertinya saya lebih memilih untuk membebaskan mereka. Jadi mereka kali ini membawa tas diri sendiri, membawa baju sendiri, hasil pilihan mereka sendiri, mereka bebas bawa mainan. Jadilah ya akhirnya barang yang kita bawa camping kali ini itu sangat banyak. Halo gitu. Halo. Ade mau camping? Ade suka nggak? Kak. Suka. Mau. Oke. Nah, ini termasuk beberapa pertanyaan dari teman-teman saya ya. Jadi, apakah camping ini tuh menjadi ambisi bapak ibu gitu, bapak ibunya anak-anak yang akhirnya memaksa anak-anak untuk tidur di tenda gitu. Itu kan mungkin sesuatu yang ada beberapa orang yang nggak suka ya. Jadi bukan nggak suka, nggak setuju kalau anak usia ini 2,5 tahun udah mulai diajak tidur di tenda gitu. Nah, itu gimana gitu. Nah, kalau saya sendiri, saya dulu dari saya kuliah itu emang suka kegiatan outdoor. Terus setelah menikah itu saya enggak juga langsung naik gunung atau camping gitu, enggak ya. Jadi saya cukup lama vakum menikmati kehidupan sebagai ibu rumah tangga. Terus
justru ketika anak ketiga saya ini lahir, itu saya mulai pengen camping lagi gitu. Nah, sebelum camping yang sekarang saya videokan dan saya upload di YouTube ini, kita udah sering banget dulu tuh, Allahu Akbar, kita udah sering banget dulu itu pergi ke bumi perkemahan. Jadi kita pasang tenda yang otomatis itu, kita buka, terus depannya kita kasih tikar, kita makan siang di situ, habis makan siang beres kita langsung pulang lagi ke rumah gitu. Jadi mengenalkan anak-anak untuk kegiatan camping ini nggak cuman sekarang ini aja gitu, nggak cuman karena mau divideokan di YouTube ini, enggak gitu. Jadi dari dulu udah sering kita ke bumi perkemahan gitu. Nah, kalau teman-teman saya pasti udah tahu, dulu sebelum Instagram saya hapus semua fotonya, dulu saya sering upload juga di Instagram foto-foto ketika saya sama keluarga itu makan siang di bumi perkemahan misal, atau kita camping, sempat juga kita camping di hotel. Jadi hotel itu dia menyediakan kayak campground tapi udah ada tendanya yang udah jadi dan ada apa sih penutupnya kanan kiri, pokoknya aman banget lah. Nah, kita pernah juga camping di situ gitu. Waktu itu emang nggak kita videoin, jadi kita cuman foto aja, kita upload di Instagram, selesai. Nah, sekarang nih mulai akhir-akhir ini kita videokan, terus kayak daripada hilang di handphone atau apa ya, hilang gitu ya, disimpan di laptop, atau ya pokoknya daripada hilang, ya udahlah kita upload aja di YouTube. Karena kebetulan juga ada beberapa teman atau saudara yang tertarik juga dan dia pengen gitu loh lihat review atau ya cerita-cerita kita tentang camping. Jadi akhirnya ya udahlah kita upload di YouTube gitu. Awalnya emang karena pengen menyimpan video kita, menyimpan kegiatan kita aja, sekaligus ya siapa tahu emang bermanfaat buat teman-teman yang ada di sana gitu. Kalau ditanya apakah ini ambisi ayah dan ibunya gitu, kebetulan suami saya dulunya nggak begitu suka kegiatan outdoor seperti ini gitu. Jadi yang punya ide untuk mengajak keluarga ini pergi camping itu memang saya gitu. Kebetulan saya juga masih punya sisa-sisa barang-barang outdoor saya dulu, jadi kayak matras dan sebagainya itu masih ada sampai sekarang, jadi kita pakai lagi. Terus dikenalkan ke anak-anak itu juga nggak dipaksa, jadi ayo kita mau camping nggak, camping itu seperti apa, nanti saya lihatkan dulu tuh di YouTube atau di Instagram atau di foto-foto, pokoknya mereka lihat dulu lah camping itu seperti apa. Kalau mereka mau baru kita berangkat camping. Jadi dulu awalnya kita mengenalkan anak-anak ke camping itu seperti itu, jadi nggak langsung tahu-tahu diajak ke hutan gitu sih, enggak. Jadi pasti di sounding dulu, dikenalin, dan nggak dipersuasif ya, maksudnya kita nggak yang camping ini bagus loh, camping ini mantep dan segala macam, enggak. Kita cuman ya camping itu seperti ini, kamu mau apa enggak. Kalau mereka mau kita berangkat. Mau berangkat gitu. Jadi awalnya tidak ada paksaan karena selalu saya adik mau berangkat. Oh udah berangkat, udah pulang sekarang. Jadi awalnya saya tawarkan dulu, kalau mereka mau kita berangkat. Nah waktu itu mereka mau nih, jadi kita berangkat. Terus setelah itu kita tanya ke mereka, ketika pulang itu selalu kita evaluasi gitu. Jadi evaluasi juga simple aja, sekedar tanya, kamu suka nggak tadi kegiatannya, mainnya tadi suka nggak, paling suka apa, paling nggak suka apa, paling seneng apa, paling sedih apa, paling takut apa. Jadi kita selalu tanya itu ke anak-anak. Jadi selalu dievaluasi, walaupun evaluasinya sederhana ya, bukan yang pertanyaan-pertanyaan yang berat untuk anak-anak umur 8 tahun, 5 tahun tuh apa sih, yang jelas kan kita harus tanya suasana hati mereka ya. Jadi suka nggak, kita Waalaikumsalam ya. Jadi saya nggak tanya apa manfaat camping buat kamu gitu, nggak ya, itu terlalu berat ya untuk anak-anak. Jadi gimana hati kamu, seneng nggak, apa yang bikin kamu marah ya, sekedar pertanyaan seperti itu. Termasuk tiap kita mau camping, jadi selalu saya tanya, kamu mau camping nggak minggu depan, kalau enggak kita berhenti, kalau iya kita berangkat gitu. Nah termasuk minggu ini, justru bulan ini saya lagi wirawiri luar kota dan capek gitu, jadi saya emang nggak ada niat untuk camping. Kalau suami saya pengen camping tapi ikut saya gitu. Nah kebetulan anak-anak kemarin ada yang sakit, jadi kita stop dulu. Maaf ya kepotong-potong nih gara-gara ada yang mau ikut di sini. Ya. Oke, jadi saya lanjutin lagi ya. Jadi minggu ini saya sebenarnya, kalau orang Jawa bilang apa ya, aras-arasen gitu ya, kayak masih aras-arasen buat camping karena banyak tugas saya belum selesai, terus
Iya, justru anak-anak yang minta camping. Kalau teman-teman lihat di status WhatsApp saya atau Instagram saya sering kok, saya beberapa kali cerita kalau anak-anak itu di dalam rumah itu mereka buka tenda yang otomatis itu dan mereka tidur di situ ya, karena saking pengennya mereka camping. Jadi kalau dibilang ya, kalau dibilang ini ambisi orang tua atau enggak, insya Allah enggak ya, mudah-mudahan enggak deh, mudah-mudahan enggak. Saya selalu berdoa mudah-mudahan saya nggak memaksakan kehendak ke anak-anak ya. Apa tadi kepotong banyak ya gara-gara anak saya wirawiri. Ya tadilah, mudah-mudahan nggak jadi orang tua yang ambisius ya, terutama untuk masalah camping-campingan ini, karena saya sama suami insya Allah selalu konsisten untuk saling mengingatkan, saling bertanya ke anak-anak, saling jaga kesehatan, mudah-mudahan selalu sehat dan kita bisa berkegiatan terus gitu, walaupun nggak cuma camping aja, juga kegiatan yang lain gitu. Terus apalagi ya, ada juga sih yang komen kasihan anaknya masih kecil diajak tidur di luar gitu. Kalau teman-teman tahu di campground itu kadang ada yang bawa bayi juga gitu, jadi tergantung ya keyakinan orang tua sih. Kalau menurut saya, kalau orang tua yakin, bismillah bisa, insya Allah bisa. Tapi juga nggak menyalahkan atau nggak mengejat juga orang tua yang enggak deh kasihan anaknya, ya itu juga boleh gitu. Makanya kembali lagi ke keyakinan orang tua. Ada juga yang nanya apa nggak ada ular, nggak ada hewan-hewan hutan. Alhamdulillah selama ini kita selalu camping di tempat yang insya Allah aman buat anak-anak ya, jadi bukan di tengah hutan belantara banget gitu, enggak. Dan sejauh kami main di bumi perkemahan atau di tempat camping, kami menginap di sana, itu belum ketemu ular, mudah-mudahan enggak pernah ya. Kalau monyet ada tapi jauh gitu, jadi bukan pas di atas di atas pohon kita, enggak, jadi jauh lah, kadang di bukit sebelah gitu. Jadi sejauh itulah ya, intinya insya Allah masih aman. Termasuk juga tikus, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Kecoa juga nggak ada. Nyamuk apalagi, kalau teman-teman tanya apakah ada nyamuk, justru sama sekali kita nggak pernah ketemu nyamuk ya. Itu fun fact banget. Jadi kita nggak pernah, alhamdulillah sampai sekarang belum pernah diserang nyamuk gitu, enggak. Jadi semua itu tergantung ke orang tua sih. Jadi apa ya, ya udah, kalau saya sih bismillah, yakin insya Allah kalaupun ada kendala itu semua bisa teratasi. Juga segimana kita prepare aja untuk anak-anak kita. Jadi kalau kita pergi sama anak-anak kan pasti kita akan double prepare ya. Nah, pinter-pinternya orang tuanya aja untuk membuat mereka nyaman tidur di tenda, untuk membuat mereka tetap nggak kedinginan, untuk membuat mereka nggak basah, nggak kena aneh-aneh di sana. Nah, itu kan segimana orang tuanya aja ya kan. Jadi mudah-mudahan kita selalu bisa mengatasi itu. Kita harus banyak nanya ke mereka, apa yang buat kamu nggak nyaman, intinya gitu. Tapi juga nggak ditanya frontal kalimat apa yang membuat kamu nggak nyaman gitu, enggak ya, mereka kan nggak bisa nangkep tuh. Jadi pertanyaannya simpel-simpel aja, kayak misal kamu mau susu, kamu mau tidur hadap mana, kamu mau tidur sebelah mana, kamu mau mandi apa enggak, kamu mau makan ini enggak, kamu mau duduk di mana, enak enggak duduknya. Jadi hal-hal pertanyaan-pertanyaan itu membuat mereka comfort gitu di sana. Jadi orang tua juga harus peka dan kita juga harus banyak nanya ke anaknya gitu. Alhamdulillahnya selama camping itu belum pernah anak-anak yang nangis karena nggak nyaman, nggak aman gitu, mereka belum pernah gitu, dan kita berharap itu tidak terjadi. Kalau mereka berantem nggak sama camping, ya mereka berantem biasa, kakak adik itu biasanya rebutan sesuatu ya, kayak misal kita pasang tenda gitu, mereka tuh selalu berebut pegang palu untuk nancepin pasak ke dalam tanah, itu udah pasti mereka ribut. Tapi kalau misal ribut karena mereka nggak di sana, nggak nyaman, tahu-tahu pengen pulang, tahu-tahu mereka sakit perut, muntah-muntah, itu sih alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ya. Ini kayaknya kebanyakan deh ya, gitulah teman-teman ya. Jadi intinya setiap kami pulang camping selalu kami evaluasi apa yang bikin mereka seneng, apa yang enggak. Terus setiap kami mau pergi camping juga selalu kita tawarkan ke mereka, mau camping enggak,
atau kita tanyakan apa hal-hal yang bikin mereka nyaman, bikin mereka seneng apa. Misal kayak anak saya tadi mau bawa truk pasir, ada yang mau bawa selimutnya bukan yang itu Bu tapi yang ini. Ya selama itu masih kita pikir masih aman, maksud selimutnya masih cukup tebal, ya oke dibawa gitu. Jadi intinya selalu komunikasi sama anak itu yang penting gitu teman-teman. Ini kebanyakan pakai bahasa Jawa ya, tapi mudah-mudahan tetap bisa dimengerti. Nah, menurut saya nih, budget camping itu bukan fixed cost yang harus sama setiap orangnya. Bahkan dalam satu keluarga yang kerap camping, yang rutin camping, bisa jadi budget yang dikeluarkan setiap camping itu pun berbeda-beda. Ada beberapa hal yang menurut saya perlu dipertimbangkan terkait dengan budget camping. Yang pertama menurut saya adalah suka atau tidaknya kita sama kegiatan ini. Karena suka atau tidaknya kita terhadap suatu hal itu sangat mempengaruhi persepsi kita terhadap harga. Kalau emang udah suka camping nih, berapapun budget yang kita keluarkan, pasti berasanya kayak worth it aja. Nah, di komen WhatsApp saya tadi, itu ada temen yang tanya, lebih worth it mana, lebih mending mana, dibanding sama kalau anak-anak main di playground. Nah, kalau yang kayak gini nggak bisa dibandingin ya. Jenis aktivitasnya aja udah beda. Yang sama-sama camping aja tuh tiap kita pergi camping pasti budgetnya beda juga. Dan lagi-lagi persepsi kita terhadap budget camping itu tergantung dengan suka atau enggaknya kita terhadap camping. Kemudian tergantung sudah punya gear atau belum. Kalau belum punya gear dan pengen punya pribadi, pasti keluar budget dong buat beli. Atau kalau misal nggak mau beli, bisa juga sewa. Nah, berarti kan tiap mau camping akan keluar budget untuk sewa gear. Begitu juga dengan yang sudah punya gear. Bisa jadi punya gearnya udah bertahun-tahun nih, udah sejak sekolah atau sejak kuliah, udah nyicil nih beli gearnya. Nah, itu bisa dipakai, jadi bisa hemat. Banyak nih pertanyaan teman-teman dan saudara-saudara saya, ada tetangga juga tanya tuh, berapa sih camping, budget camping maksudnya yang diperlukan. Kalau beli tenda berapa? Kalau beli alat berapa? Atau perlu nggak sih kita beli tenda? Perlu nggak sih kita beli alat? Nah, semua itu sudah saya jawab di video sebelum ini. Nanti linknya saya cantumkan di description box ya. Ini menurut saya beberapa hal yang perlu diperhatikan juga terkait banyak sedikitnya budget camping yang akan kita keluarkan. Makin jauh lokasi camping juga tentu makin banyak biaya BBM yang kita keluarkan. Makin banyak orang yang kita ajak camping atau ikut camping juga mempengaruhi ya. Jadi terkait dengan tiket yang kita bayarkan, kemudian jumlah makanan yang dibawa, kemudian mungkin perlu tambah tenda lagi, fasilitas ini juga udah rumus umum ya. Biasanya kalau biayanya mahal itu harusnya sih fasilitasnya lebih lengkap lagi. Terkait juga sama ini entertainment lain, maksudnya kayak misal kita mau tambah api unggun, itu biasanya ada budget tambahan juga. Terus kita mau pasang lampu, dekor, dan segala hal-hal yang estetik, nah itu tentu akan nambah budget camping kita.
Atau hiburan lain, misal aduh pengen bawa proyektor deh, pengen nonton film rame-rame di sana pakai layar tancap gitu, nah itu ada budget lagi. Pengen bawa badut, nah itu ada budget lagi. Pokoknya makin banyak hura-hura, ya makin banyak budget yang kita keluarkan. Ada yang usil menyimpulkan, berarti nggak usah heboh-heboh ya biar irit. Nah, tergantung lagi, bener-bener tergantung ke kebutuhan kita masing-masing. Mau heboh juga silahkan, mau biasa-biasa minimalis juga silahkan. Kalau emang pengen totalitas, pengen heboh juga nggak apa-apa, buat kenang-kenangan, biar lebih seru dan sebagainya. Makanya ini benar-benar tergantung ke keinginan kita masing-masing itu seperti apa. Heboh ini bukan sekedar ke penampilan ya, tapi juga ke menu makan. Ada yang pengen makan yang menu biasa deh, menu rumahan biasa, beli bahan-bahan di pasar. Ada juga yang pengen, aduh mumpung kita lagi camping, kita bikin momen yang seru, kita harus masak sesuatu yang spesial, misal harus barbecue, harus bikin sate, harus bikin pizza. Makanannya harus istimewa nih, harus pakai gulai kambing gitu. Ya boleh aja, tergantung lagi ke kepuasan diri kita masing-masing. Mau yang biasa-biasa boleh, mau yang bawa jajan secukupnya boleh, mau yang aduh pengen bawa jajan satu supermarket kita beli deh gitu juga boleh-boleh aja. Pengalaman saya, kalau ada anak kecil itu mempengaruhi budget untuk beli jajan. Untuk menunjang kenyamanan mereka ketika camping, saya biasanya membebaskan anak-anak saya untuk memilih sendiri nih jajannya mau apa. Nah, masalahnya mereka kadang kalau lagi di supermarket itu nggak cuma ngambil jajan, tapi mereka juga ngambil mainan. Nah, itu udah jadi salah satu konsekuensi tambahan ya kalau kita camping bawa anak dan kita bebasin mereka buat pilih sendiri jajannya. Nah oke, kalau pengalaman kami gimana sih? Berapa budget camping yang kita keluarkan? Saya coba breakdown ke beberapa bagian dan bagian ini saya anggap sebagai modal. Untuk tenda, saya anggap ini nggak keluar budget ya karena saya udah beli tenda cukup lama. Jadi setiap saya mau camping akhir-akhir ini, saya anggap itu udah nggak ada keluar budget lagi untuk tenda. Kemudian untuk camping gear kami juga nggak terlalu banyak beli ya. Saya juga udah lupa sih harganya berapa. Cuman beberapa barang itu emang milik saya pribadi waktu dulu saya sempat suka main outdoor gitu. Kemudian juga beberapa barang atau beberapa gear perlengkapan camping itu saya ambil dari perlengkapan yang ada di rumah aja. Termasuk pakaian ya, jaket. Jaket itu punya saya itu udah ada sejak saya kuliah tahun 2010 pertama kali saya naik gunung, itu jaketnya masih ada sampai sekarang dan itu masih saya pakai. Kalau jaketnya anak-anak itu yang kita beli, cuman belinya juga bukan untuk tujuan kita mau camping ini gitu. Jadi belinya udah cukup lama juga, kita pengen aja punya jaket yang tebal untuk anak-anak. Jadi untuk pakaian-pakaian itu enggak saya masukkan sebagai modal ya, karena kita ibaratnya kita beli pakaian itu juga udah rutin kan, maksudnya nggak harus setiap kita camping kita harus punya pakaian baru, harus punya jaket baru kan, nggak seperti itu gitu. Jadi nggak saya masukkan di sini ya untuk biaya beli jaket atau baju. Untuk bensin atau BBM nggak saya masukin sebagai modal karena saya anggap itu udah masuk ke pengeluaran rutin mingguan keluarga, dan selama ini kami kalau camping juga masih di seputaran Malang aja atau di Batu atau di Pujon, jadi nggak perlu ada biaya tambahan khusus untuk beli bensin tiap kita pergi ke camping. Lalu untuk bahan-bahan makanan yang utama nih seperti beras, kemudian minyak goreng, kemudian mie instan, minuman-minuman sachet, telur, itu juga nggak saya masukin sebagai modal tiap kita mau camping ya, karena itu kita tinggal comot aja dari dapur kan tiap bulan kita pasti rutin ya belanja kebutuhan dapur. Nah itu yang saya ambil dari situ aja. Selanjutnya ini bagian yang kedua yang biasanya kita bayarkan, itu tiket masuk. Nah ada tiket masuk itu yang cuma 10.000 per orang dewasa, ada yang 15.000. Selama ini yang paling mahal yang pernah kita bayarkan untuk tiket masuk ada 15.000 per orang dewasa. Jadi ini saya tuliskan 30.000 karena 2 orang dewasa ya, saya sama suami saya. Lalu parkir inap roda 4 ada pernah kok yang 10.000, ada yang 15.000. Ini saya tulis yang paling mahal ya. Terus listrik ada yang free, banyak yang free tapi juga ada yang kena charge ya. Jadi ada yang 50.000 waktu itu, ada yang 75.000. Ini yang paling mahal yang 75.000.
Tidak setiap tempat camping itu kita kena charge untuk tiket masuk, parkir, dan juga listrik. Banyak juga tempat camping yang kita datengin itu biayanya udah satu buat semua gitu. Jadi kayak misal kita mau sewa campground 200.000 atau 250.000, itu udah sewa campground, udah termasuk tiket masuk, udah termasuk parkirnya, udah termasuk listriknya gitu. Nah makanya tiap mau camping kita harus satu, kita sedia budget, atau dua, kita jeli gitu terhadap kebutuhan biaya tambahan yang bisa saja kita keluarkan ketika kita di sana. Untuk tempat-tempat camping yang ada di Malang, Batu, dan Pujon itu beberapa sudah saya review ya di video-video YouTube saya sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di situ. Hehehe. Lanjut ke kebutuhan makanan. Kadang kalau camping kita pengen ya barbekyuan gitu. Nah itu ada biaya tambahan tuh, berarti buat beli daging short plate. Harganya tentu tergantung sama bagian dagingnya, tergantung sama berapa gram yang mau kita beli dan mereknya. Kalau kita beli dagingnya juga pasti kita beli sausnya ya. Sausnya ini juga range harganya macam-macam, ada yang 16.000, ada yang 18.000, ada yang kalau misal rasanya tuh spesial itu mungkin lebih mahal ya, bisa 25.000, 28.000. Tambah sayur-sayurannya ya buat makan sama dagingnya tadi. Kalau saya biasanya beli yang hidroponik, jadi yang nggak pahit dan lebih crunchy gitu. Itu biasanya per packnya 10.000. Nah yang paling mendebarkan itu untuk yang jajan anak ini ya. Jadi pinter-pinternya orang tua mengarahkan anak-anak untuk nggak over budget dalam memilih jajan, nggak lapar mata gitu. Kadang mereka pengen ngambil banyak gitu ya. Termasuk juga pinter-pinternya orang tua untuk ngerem mereka supaya nggak beli mainan baru. Kadang saya siasatin mereka untuk memilih makanan yang ada di rumah, karena tiap awal bulan biasanya saya belanja rutin bulanan itu juga sudah include dengan jajanan atau cemilan mereka. Jadi kadang saya arahin mereka untuk ngambil dulu jajan yang di rumah, nanti kekurangannya baru kita beli ketika kita mau pergi camping. Nah itu tadi perkiraan budget camping yang kita keluarkan dengan catatan kita bawa tenda sendiri dan bawa camp gear sendiri. Namun dari dulu nggak jarang juga alias sering juga kita camping itu kita males gitu bawa tenda. Jadi kita pilih paket camping yang udah disiapkan oleh pengelola. Range paket camping juga tentu berbeda ya di setiap tempat. Dalam satu tempat pun paket campingnya juga pasti banyak nih, tergantung fasilitas yang mau kita pilih itu yang mana. Ada paket super minimalis ya, jadi ibaratnya kita di sana cuma disiapin tenda sama matras aja, selebihnya kita bawa sendiri. Nah itu range-nya yang pernah kita tahu adalah sekitar 100 ribuan sampai 300 ribuan. Tentu kalau paketnya lebih lengkap, fasilitasnya lebih lengkap, pasti harga paket campingnya juga lebih mahal. Biasanya ditawarkan oleh pengelola mau tenda yang 4 orang atau tenda yang 6 orang sampai 8 orang. Nah tentu untuk tenda yang lebih besar pasti harganya juga lebih mahal. Juga fasilitas yang ditawarkan untuk menunjang kenyamanan kita. Misal kayak matras nih, matrasnya itu ada yang matrasnya tuh matras kayak buat orang senam gitu, atau matrasnya matras kasur, misal tingginya sekitar 8-10 cm, itu pasti udah beda harga lagi. Termasuk include sleeping bag atau enggak, ada bantal atau enggak. Terus kalau di sana itu kadang ada satu tempat camping itu yang ada permainannya, nah itu udah free tiket permainan atau enggak, free tiket renang atau enggak. Juga termasuk paket breakfast, paket dinner barbecue, juga free api unggun atau harus bayar lagi, dan sebagainya. Jadi udah pasti semakin mahal, pasti fasilitasnya lebih bagus, kita juga lebih nyaman. Dulu banget pernah kita camping di salah satu hotel di Batu, itu 275 harga weekend, itu udah dapat semuanya teman-teman. Jadi tendanya besar, ada 3 kompartemen tenda, bahkan udah ada matras kasur, ada selimut, kemudian di atas tenda kita itu bahkan ada payungnya gitu loh. Payungnya nggak cuma di atas tapi kanan kiri juga. Jadi itu aman banget kalau buat anak-anak ya, karena kita ibaratnya dari pihak hotelnya itu udah menyiapkan tenda yang bikin kita nggak kedinginan kalau malam gitu loh, karena udah ada penutup kanan kiri dan atas itu. Termasuk kamar mandinya ada water heaternya, kemudian ada fasilitas listrik gratis. Kita dibolehin untuk bawa kompor sendiri, atau kalau nggak bawa kompor kita bisa pinjem di sana. Kita bebas barbekyuan, kita bebas bisa masak macam-macam.
Dan lahan campgroundnya itu nggak besar ya, jadi kayak cuman halaman rumah aja gitu, luasnya segitu. Jadi untuk pemula, dulu waktu awal banget saya ngajak anak-anak camping di situ, dan itu nyaman banget. Cuman sayangnya waktu itu nggak kita videoin ya, waktu itu cuman kita foto aja. Itu juga nggak banyak ya, aduh sayang banget, padahal momen-momen yang seru gitu, momen-momen bareng keluarga. Ya itulah makanya saya sama suami akhirnya ya udah yuk kita tiap camping kita bikin video deh, kita upload di YouTube gitu biar apa ya, kenang-kenangannya itu masih ada, masih bisa kita lihat sampai insya Allah bertahun-tahun yang akan datang tuh kita masih bisa merasakan senengnya gitu loh. Ya udah itu dulu deh yang bisa saya ceritakan, mudah-mudahan menjawab dan menjadi manfaat buat kita semua. Kalau teman-teman mau ada yang ditanyakan boleh, barangkali bisa saling cerita, saling sharing. Jadi bisa ya saling mengambil hal-hal yang baik